Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kami sampaikan kembali berita Medan pilihan pagi ini. Sejumlah pengungsi banjir di Kabupaten Serampa mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun posko pengungsian tetap disiagakan. Warga resah jalan lintas Sumatera depan pintu masuk tol Tanjung Morawa rusak parah. Kemacetan panjang rugikan pengguna jalan. Seribu lebih sapi impor asal Australia didatangkan untuk menjaga stok daging sapi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat menggelar sosialisasi peremajaan sawit rakyat dalam rangka pendanaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Kegiatan ini diikuti 80 komunitas tani yang ada di Kabupaten Langkat. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit melakukan sosialisasi peremajaan sawit rakyat kepada perwakilan dari 80 komunitas tani yang ada di Kabupaten Langkat. Kegiatan berlangsung di salah satu hotel di Kabupaten Langkat pada Senin kemarin. Pelaksanaan peremajaan sawit rakyat bertujuan untuk membantu petani dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pendapatan, serta kesejahteraan petani kelapa sawit yang ada di Kabupaten Langkat. Dalam pertemuan ini dibahas juga mengenai legalitas lahan dan kelembagaan. Dua masalah tersebut kerap menjadi masalah koperasi dan petani yang ada di Kabupaten Langkat. PSR ini paling utama yang harus pengusul atau koperasi ini siapkan adalah pertama adalah masalah legalitas lahan dan yang kedua terkait dengan masalah kelembagaan. Jadi legalitas lahan itulah yang menjadi permasalahan. Nah, lahan yang harus diusulkan betul-betul clear and clean. Jadi tidak di dalam kawasan hutan, tidak di dalam kawasan HGU, dan juga tidak ada tumpang tindih kepemilikan. Program peremajaan sawit rakyat ini merupakan program yang dirancang untuk program jangka panjang dengan target secara nasional untuk peremajaan sawit rakyat adalah 180 hektar. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Informasi lainnya, 1.000 lebih sapi impor asal Australia tiba di dermaga Pelabuhan Belawan, Kota Medan. Kedatangan sapi-sapi ini untuk menjaga stok daging sapi menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, khususnya di wilayah Sumatera Utara. Sebanyak 1.309 ekor sapi impor asal Australia tiba di Pelabuhan Belawan, Kota Medan pada Senin kemarin. Ribuan sapi ini diangkut kapal Brahman Express dan bersandar di dermaga Gudang 007 Ujung Baru milik PT Pelindo selaku penyedia jasa ke pelabuhan. Seluruh sapi dipindahkan dengan sistem truck lossing dari atas kapal pengangkut hewan ke dalam truk yang sudah dimodifikasi khusus untuk membawa sapi. Sebelum dilakukan pemindahan, petugas Bea dan Cukai Sumatera dan karantina hewan memeriksa kelengkapan surat kepabeanan. Kondisi kesehatan hewan yang diangkut menggunakan jasa angkutan laut ini pun turut diperiksa. Nantinya sapi-sapi ini akan dibawa ke sejumlah wilayah di Sumatera Utara seperti Kabupaten Langkat dan Deli Serdang untuk dilakukan proses pengemukan. Dalam 2 bulan terakhir, sapi impor asal Australia yang masuk ke Indonesia melalui Sumatera di Pelabuhan Belawan mencapai 21.000 ekor sapi. Di bulan Oktober kemarin kapal MV Abraham Express dengan bongkaran 1.030 sapi 1.039 ekor sapi impor dari Australia, dan kalau sampai dengan Oktober kemarin sapi yang sudah didatangkan dari Australia sebanyak 21.000 ekor. Hal ini tentunya untuk menjaga kesediaan pangan dan stabilitas harga daging khususnya di Sumatera Utara. Nantinya seluruh sapi akan dikarantina selama 10 hari dan kemudian didistribusikan ke sejumlah kota di Sumatera guna menjaga stok dan harga daging sapi.
Konsumsi daging diprediksi meningkat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Waspadalah saat berkenalan dengan orang asing melalui media sosial. Seorang pria diringkus petugas Satreskrim Deli Serdang lantaran melakukan tindak pecah bulat terhadap 6 orang anak di bawah umur. Modus pelaku diawali dengan berkenalan dengan korban di media sosial. Polisi meringkus MMR, pria berusia 18 tahun sebagai pelaku pencabulan terhadap A dan R, warga Kabupaten Deli Serdang. Pelaku dilaporkan pihak korban pada bulan Oktober kemarin di Satuan Reserse Kriminal Polresta Deli Serdang. Pelaku juga telah melakukan tindakan pencabulan terhadap 6 orang di bawah umur dalam waktu yang berbeda. Kejadian berawal dari niat pelaku membuat akun palsu di salah satu media sosial, kemudian berkenalan dengan para korban. Dari hasil perkenalan tersebut, tersangka kemudian mengajak korban untuk berpacaran dan melakukan pertemuan. Pelaku melakukan aksinya dengan membawa korban ke areal perkebunan kelapa sawit Tanjung Garbus, Kabupaten Deli Serdang. Dari ke-6 korban tersebut, 2 orang tua korban yang mendengarkan pengakuan anaknya langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Korban rata-rata semua anak-anak di bawah umur yang statusnya masih pelajar. Jadi di sini pelaku selalu menggunakan modus berkenalan melalui media sosial dan langsung mengajak ketemu dan melakukan bujuk rayu sehingga korban mau diajak melakukan hubungan suami istri. Motif pelaku untuk melakukan pencabulan ini apakah didasari untuk menuntut ilmu, Pak? Untuk motifnya sampai saat ini itu hanya sebatas nafsu, ya hanya sebatas nafsu. Korban pelaku selalu mencari-cari korban yang ada di media sosial. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.